Ya, tidak bisa berbuat kalau kita tidak punya mimpi, kita tidak punya visi, kita mau jadi apa ke depannya. SMK Mitra, Jabar Juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jajat Ridwan sebagai pengawas, kemudian yang saya banggakan Bapak Wildan yang Mutakin sebagai pimpinan sekolah, yang terhormat para wakil dalam acara penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Kota Bogor. Mudah-mudahan itu juga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ya barangkali sebagai kata sambutan dari saya, ya saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Jajat Ridwan sebagai pengawas. Tempat dan waktu kami sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala SMK PGRI 1 Pak Wildan yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Prof, ya, dan tim sukses, ya, serta Kasubag PU dan tenaga pendidikan yang mewakili, yang saya hormati, saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dan keluarga besar, ya, SMK PGRI 1 ini masih diberi kesehatan, kekuatan. Mudah-mudahan kita dan keluarga masing-masing selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat mengikut hingga akhir nyawa. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah mengapa harus dilaksanakan PKKS, ya. Itu pertama landasan hukum tadi disebutkan, itu adalah Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Di dalam pasal 18 dikatakan bahwa kepala sekolah, ya, dilakukan PKKS setiap tahun oleh kepala dinas provinsi yang dibantu oleh pengawas. Di beberapa tempat itu BMPS sudah punya komitmen. Nilai PKKS itu akan menentukan apakah jabatan kepala sekolah diperpanjang atau tidak. Tetapi untuk Kota Bogor saya belum mendengar, ya, baik dari BMPS ataupun PGRI. Tapi apapun, ya, ditindaklanjuti atau tidak, PKKS ini merupakan rapor mutu kepala sekolah. Karena sesuai dengan Permen nomor 6, kepala sekolah tidak lagi tugas tambahan. Makanya tidak ada kewajiban kepala sekolah mengajar. Ya, sebelum muncul Permen nomor 6 ini, kepala sekolah wajib mengajar 6 jam. Jadi kepala sekolah tidak mengajar, tetapi kepala sekolah pemimpin di dalam pembelajaran. Ya. Yang kedua, ini adalah pengembangan sekolah. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya. Kemudian tupoksi yang kedua, wirausahaan. Wirausahaan bukan tentang bisnis center, bukan kepala sekolah bisnis, bukan. Wirausahaan itu berkaitan dengan kreativitas inovatif. Tupoksi yang ketiga, kepala sekolah supervisi, ya.
Nah, ini supervisi yang menjadi penting. Penilaian kepala sekolah, tetapi pada dasarnya adalah menilai sekolah. MKKS sudah dengan koordinator Pak Tata, ya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ditutup, kepala sekolah presentasi kurang lebih 15 menit. Mohon yang dipresentasikan apa yang sudah dilakukan selama bulan Januari sampai Desember. Terima kasih, ya. Guru Chandrawasih dari Rian, terima kasih dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kami laksanakan dan yang akan kami laksanakan. Jadi mohon maaf kalau secara detail kita mengacu pada rincian komponen yang dinilai secara detail barangkali tidak bisa dipilah-pilah, ya. Dengan pengejawantahan dari komponen 1 sampai dengan 6 itu nanti secara representatif bisa Bapak buktikan nanti ketika analisa bukti fisik, gitu kan? Karena metode penilaiannya itu kan ada beberapa bisa dilakukan. Pertama bisa observasi, analisa bukti fisik, kemudian wawancara, dan sebagainya. Ya, kita lakukan ini adalah rangka penjaminan untuk penyelenggaraan pendidikan. Visi, ya. Nanti implementasinya bisa dilihat dari bukti fisik, hasil penyebaran kuesioner, ya, angket secara daring. Hasil ini kan nanti berdasarkan dari yang 5W plus H, ya Pak, ya, ya, what, when, where, ya, kenapa gitu, ada, sampai terakhir adalah how, bagaimana. Terus yang kedua sebagai acuan juga bagi pengawas untuk tindak lanjut pembinaannya, ya, atas sekolah pembinaannya, dan yang ketiga adalah sebagai acuan juga dalam provinsi untuk kebijakan pemetaan dan sebagainya. Kalau kita analisa SWOT dari mulai kekuatan, ya, kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman, kita anggap saja kalau ancaman itu misalnya kompetisi, sementara barangkali masukan, ya, input untuk dari SMP-nya juga semakin menurun. Pertama dilihat secara fisik, kuantitas, animo persoalan masyarakat kepada kita, ya, maupun hal-hal yang lain. Terus sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jadi ini sekilas tentang progres SMK. Program keahliannya juga sudah masih tetap 3 program keahlian. Ya, tidak bisa berbuat kalau kita tidak punya mimpi, kita tidak punya visi, kita mau jadi apa ke depannya. Kita sudah mempunyai misi yang intinya adalah dengan profesionalisme menuju sekolah yang berkualitas serta lulusan yang beriman bertakwa dan berilmu pengetahuan teknologi. Ya, dan visi misi sebetulnya itu harus sifatnya harus dinamis. Ya. Dan ini tidak bisa ditentukan oleh saya pribadi sebagai kepala sekolah, tapi memang harus berdasarkan tim yang disosialisasikan nanti kepada masyarakat SMK PGRI 1 secara umumnya. Dan acara berikutnya adalah pengumpulan bukti. Yang pertama adalah observasi, kemudian telah dokumen, yang terakhir adalah pengisian kuesioner oleh responden. SMK Bisa Jabar Juara.